Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Gia Konita. Hahaha. Oke, di video kali ini kita bakal membahas soal virus. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih gambar di atas ini kenapa ya? Untuk tahu jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Jadi, gambar di atas tadi itu terjadi dikarenakan adanya virus. Virus adalah organisme mikroskopik super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus juga tidak bisa direplikasi atau memperbaiki diri tanpa menumpangi organisme lain. Oleh alasan inilah, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit obligat. Selanjutnya, kita membahas mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil berkisar 0,2 sampai 0,3 nanometer. Paling besar berukuran 200 nanometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskopik elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas lubung proton atau kapsid dan juga bahan inti. Bahan inti ini berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Lalu, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Selanjutnya mengenai struktur virus. Virus tidak termasuk sel atau aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran plasma, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Partikel virus yang lengkap disebut virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Struktur dari bakteriofag yang pertama adalah kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Yang kedua, leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Lalu ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Selanjutnya mengenai bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti batang bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, polihedral, dan juga seperti huruf T. Yang pertama, bentuk batang, misalnya TMF atau tobacco mosaic virus. Bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya pada rhabdovirus. Bentuk bulat, misalnya HIV. Bentuk filamen atau benang, misalnya pada virus Ebola. Bentuk polihedral, misalnya pada adenovirus. Dan bentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Selanjutnya mengenai replikasi. Perkembangbiakan virus disebut juga dengan replikasi, yaitu perbanyakan diri dalam sel inang. Dari sel inang inilah virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan juga kondisi ketahanan sel inangnya. Proses perkembangbiakannya ada dua macam, yaitu daur litik dan juga daur lisogenik. Untuk daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut juga dengan virus virulen. Tahapan-tahapan dari daur litik adalah absorpsi, penetrasi, sintesis, dan juga replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Untuk yang pertama, absorpsi, virion menempel pada reseptor yang pertama yaitu absorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua, penetrasi. Ujung serabut seekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong ataupun mati. Lalu, sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Lalu pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Lalu yang terakhir lisis, virus menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan pada akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain.
Lalu selanjutnya adalah daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik. Virus yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik disebut juga virus tempera. Tahapan-tahapannya yang pertama adalah absorpsi, infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Untuk yang pertama absorpsi, virion menempel pada reseptor sel-spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Lalu yang kedua penetrasi, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Lalu penggabungan, DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif. Tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkoda protein reseptor. Selanjutnya, yakni adalah pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Lalu, sintesis, profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri atau sel inang akan hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Selanjutnya mengenai pemanfaatan virus. Sebagian besar virus memang merugikan karena merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Akan tetapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya adalah yang pertama, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Lalu, pengobatan secara biologis yaitu dengan penampakan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Lalu, pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Inner Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpanan energi listrik. Lalu, pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Lalu, produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu dan mencegah replikasi virus dalam sel tubuh. Kemudian pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Selanjutnya, tujuan pembiakan virus. Tujuan dari pembiakan virus adalah yang pertama untuk pembuatan vaksin, yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, untuk mengetahui cara penyebaran virus, untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya, lalu untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inangnya. Baiklah, sampai situ dulu video kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Zalfa Pratiwi. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.